Halo anak-anak hebat, selamat pagi, berkah dalam. Semoga kalian semua senantiasa dalam keadaan yang sehat. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran daring kembali. Kita akan memasuki tema kelima, subtema ketiga yaitu pengalamanku di tempat bermain, pembelajaran pertama. Untuk materi ini nanti bisa juga kalian lihat di buku paket halaman 117 sampai dengan 125. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan anak-anak siapkan hati dan pikiran. Sikap doa yang baik, tangannya terkatup, matanya ditutup, kita akan berdoa kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, mengucap syukur Tuhan atas hari baru dan nafas kehidupan yang boleh kami nikmati pada pagi hari ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai pembelajaran daring kembali. Berkatilah kami, semoga kami dapat mengikuti pembelajaran daring ini dengan baik. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih anak-anak hebat. Untuk selanjutnya, ada 5 hal yang ingin Fulina sampaikan. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, kesimpulan pembelajaran, refleksi dan aksi, serta yang terakhir adalah penilaian. Untuk tujuan pembelajaran daring hari ini, yang pertama, siswa dapat bermain peran melatih ungkapan permintaan maaf. Yang kedua, siswa dapat menentukan konversi panjang, jadi mengubah ukuran panjang dari cm ke meter atau meter ke cm. Yang ketiga, siswa dapat mengukur panjang dengan satuan baku. Yang keempat, siswa dapat mengidentifikasi dan mempraktekkan gerak bagian tubuh dalam bentuk tarian dengan hitungan. Mari kita mulai pembelajaran yang pertama. Silakan anak-anak perhatikan tayangan berikut ini. Hari ini Benny masuk sekolah. Bel istirahat berbunyi. Benny dan teman-teman berhamburan keluar kelas. Kemudian Benny dan teman-teman bermain gubak sodor. Permainan ini dilakukan di lapangan. Ketika bermain tanpa disengaja Benny menyinggol Udin. Udin pun terjatuh. Benny dan teman-teman segera menolong Udin. Benny merasa bersalah. Benny langsung meminta maaf ke Udin. Udin pun memaafkan Benny. Kemudian Benny mengajak melanjutkan permainan. Nah, dari bacaan ini kita menemukan adanya sikap yaitu permintaan maaf. Nah, Fulina hanya ingin mengulang saja, apakah anak-anak masih ingat dengan apa itu kalimat ungkapan permintaan maaf? Kalimat ungkapan permintaan maaf itu diucapkan atau dilakukan ketika kita membuat kesalahan. Nah, dalam membuat kalimat permintaan maaf itu biasanya ditandai dengan kata yang pertama adalah kata maaf, kemudian ada kata maafkan atau saya minta maaf. Nah, ketika kalian melakukan atau mengucapkan kalimat permintaan maaf, sebaiknya diucapkan dengan bahasa dan sikap yang santun. Kemudian ketika kalian membuat kalimat permintaan maaf, diakhiri dengan tanda titik. Contohnya seperti ini. Tini, maafkan aku karena aku tidak dapat datang di pesta ulang tahunmu, kata Doni. Kalau anak-anak perhatikan di sini, kalimat permintaan maaf diakhiri dengan tanda titik. Dari kalimat ungkapan permintaan maaf ini ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Yang pertama, siapakah yang meminta maaf? Yang meminta maaf adalah Doni. Kemudian, Doni meminta maaf kepada siapa? Doni meminta maaf kepada Tini. Mengapa Doni meminta maaf kepada Tini? Karena Doni tidak dapat datang di pesta ulang tahun Tini. Nah, dari kalimat permintaan maaf itu, maka artinya atau maknanya adalah Doni meminta maaf kepada Tini
karena tidak dapat datang di pesta ulang tahunnya. Nah, untuk selanjutnya, kita akan belajar tentang pengukuran panjang menggunakan penggaris. Nah, sekarang silakan perhatikan gambar berikut ini. Lani mempunyai pensil, kemudian Lani mengukurnya dengan penggaris. Panjang pensilnya adalah 8 cm. Nah, silakan anak-anak perhatikan di sini. Ini ada pensil, kemudian ini ada penggaris atau mistar. Ayo, siapa yang masih ingat bagaimana cara menggunakan penggaris ketika kita akan mengukur panjang benda tersebut? Caranya, pangkal benda itu dimulai dari angka 0. Kemudian harus lurus, kemudian perhatikan ujung benda itu berada pada angka berapa, diakhiri angka berapa. Nah, ini ada angka 8. Kemudian yang kedua, ini ada panjang ballpoint. Pangkal benda dimulai dari angka 0, harus lurus, kemudian ballpoint ini berakhir di angka berapa? Angka 14. Jadi, panjang ballpoint adalah 14 cm. Bu Lina sudah yakin anak-anak semua sudah bisa mengukur panjang benda menggunakan penggaris, karena kemarin pada waktu pembelajaran subtema 1 dan subtema 2, Bu Lina sudah meminta kalian untuk mempraktekkan mengukur panjang-panjang benda menggunakan penggaris. Nah, untuk selanjutnya, satuan untuk mengukur panjang benda itu ada dua macam ya anak-anak. Kita sudah belajar satuan cm dan meter. Sentimeter disingkat cm, meter disingkat m. 1 meter sama dengan 100 cm. 1 meter sama dengan 100 cm atau 100 cm sama dengan 1 meter. Ini Bu Lina hanya mengulang-ulang lagi. Nah, sekarang Bu Lina punya soal. Jika panjang pintu kamar itu 2 meter, maka 2 meter itu sama dengan berapa? Ingat rumusnya, 1 meter sama dengan 100 cm. Jadi, kalau 2 meter itu sama dengan berapa cm? Caranya yaitu, kita akan hitung bersama-sama, 2 dikalikan 100. 2 dikalikan 100 itu artinya 100-nya ada 2. Nah, 100-nya ada 2, berarti 100 ditambah 100. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 200 cm. Jadi, 2 meter itu sama dengan 200 cm. Kemudian, panjang bambu 400 cm. Panjang bambu tersebut sama dengan titik-titik meter. Ingat rumus yang tadi, 100 cm sama dengan 1 meter. Jadi, 400 cm sama dengan berapa meter? Caranya, berarti 400 itu kita bagi dengan 100. 400 dibagi 100. Kemarin Bu Lina sudah memberikan cara praktis atau cara sederhana bagaimana membagi dengan bilangan 00, kalau ada angka 00-nya. Caranya berarti kita akan coret-mencoret ya anak-anak. Nah, kalau bagian kanan ini kita coret satu angka 0-nya, bagian kiri juga kita coret satu angka 0-nya. Kalau bagian kanan kita coret lagi angka 0-nya, bagian kiri juga kita coret angka 0-nya. Nah, karena ini 0-nya sudah dicoret semua, berarti tinggal 4 dibagi 1. Berapa hasilnya? Ingat, bilangan yang dibagi dengan angka 1, hasilnya adalah angka atau bilangan itu sendiri. Jadi, 4 dibagi 1, hasilnya adalah 4. Jadi, 400 cm sama dengan 4 meter. Nah, kemudian kita akan belajar tentang gerakan bagian anggota tubuh yang bisa kita gunakan dalam gerakan tarian dalam hitungan. Coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar yang pertama ini adalah gerakan melambaikan salah satu tangan ke kiri dan ke kanan. Nah, salah satu tangan kita gerakan ke kiri dan ke kanan. Kemudian yang kedua, melambaikan salah satu tangan ke depan, ke belakang. Nah, tadi kalau yang tadi ke kanan, ke kiri, ini ke depan, ke belakang. Kemudian selanjutnya, mengayunkan kedua tangan ke depan. Ini mengayunkan kedua tangan ke depan, kemudian ke atas,
ke belakang, lalu kedua tangan ke atas dan digerakkan melingkar. Nah, untuk gerakan ini nanti Bu Lina sudah mengirimkan video via paguyuban kelas 2. Silakan nanti anak-anak perhatikan contoh gerakan ini tadi yang sudah Bu Lina praktekkan. Nah, kemudian untuk kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, ungkapan permintaan maaf itu selalu ditandai dengan kata maaf, kemudian maafkan, bisa juga saya minta maaf. Ungkapan permintaan maaf itu diucapkan ketika kita melakukan kesalahan. Ketika kalian membuat kalimat permintaan maaf diakhiri dengan tanda titik. Kemudian tentang pengukuran panjang, 1 meter itu sama dengan 100 cm, 100 cm itu sama dengan 1 meter. Gerakan tubuh bisa menjadi gerakan tarian yang indah. Nanti kalian akan mempraktekkan hal tersebut. Nah, demikian anak-anak kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Untuk selanjutnya, silakan anak-anak renungkan pembelajaran yang sudah kita lakukan pada hari ini. Silakan anak-anak pejamkan mata kalian masing-masing. Kita akan melakukan refleksi atau merenungkan tentang pembelajaran daring hari ini. Silakan anak-anak bisa jawab pertanyaan ini di dalam hati kalian masing-masing. Yang pertama, apakah anak-anak sudah berdoa sebelum melaksanakan kegiatan tadi? Yang kedua, apa yang sudah anak-anak pelajari dalam pembelajaran kali ini? Yang ketiga, apakah anak-anak sudah bisa memahami materi hari ini? Yang keempat, bagaimana perasaan anak-anak ketika mengikuti pembelajaran daring hari ini? Yang kelima, sikap apa yang kamu dapatkan dalam pembelajaran daring hari ini? Silakan anak-anak jawab pertanyaan itu di dalam hati kalian masing-masing. Nah, kemudian dari refleksi yang sudah kalian laksanakan tadi, untuk aksi nyata dalam pembelajaran kali ini, ketika kalian membuat kesalahan, segeralah untuk meminta maaf kepada orang lain. Ingat, ucapkan dengan bahasa dan sikap yang santun. Jadi kalau kalian melakukan kesalahan, segeralah minta maaf kepada orang lain dan ucapkanlah dengan bahasa dan sikap yang santun. Kemudian untuk penilaian hari ini, Bu Lina akan memberikan 2 penilaian. Yang pertama, ukurlah panjang benda halaman 123. Setelah itu urutkan benda dari yang paling panjang. Untuk tugas ini nanti silakan kalian tulis, kemudian kalian foto dan dikirim di Google Classroom. Nah, kemudian yang kedua, setelah kalian melihat contoh video tentang praktek gerakan anggota tubuh menjadi tarian dalam hitungan, silakan anak-anak nanti praktekkan gerakan tersebut seperti halaman 124. Mintalah tolong kepada orang tuamu untuk memvideo. Nanti kalau sudah silahkan dikirim ke Google Classroom juga. Jika ada kendala tidak bisa dikirim di Google Classroom, bisa dikirim melalui nomor WA-nya Bu Lina. Oke anak-anak, sekian saja pembelajaran daring hari ini. Pesan Bu Lina tetap semangat, kemudian kerjakan segala sesuatu dengan senang hati. Nanti kalau sudah selesai jangan lupa untuk melakukan pembiasaan karakter. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran kita kali ini, kita akan tutup dengan berdoa. Silakan anak-anak ambil sikap doa yang baik, kita akan berdoa kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugasnya anak-anak hebat. Ketemu lagi dalam pembelajaran selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.